Saat ini emiten berkode saham RISE memiliki 5 lini bisnis utama yang menjadi penopang pertumbuhan pendapatan, antara lain ialah hotel and leisure, bisnis distrik, community living, kawasan industri dan pergudangan, serta integrated city development. Emiten properti PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk terus memperkuat ekspansi bisnis melalui pengembangan proyek eksklusif yang menyasar segmen middle hingga high-end customer Surabaya. Langkah tersebut diwujudkan melalui pembukaan Fasa Suite yang menjadi bagian dari lini bisnis hotel and leisure perseroan. Saat ini emiten berkode saham RISE memiliki 5 lini bisnis utama yang menjadi penopang pertumbuhan pendapatan, antara lain ialah hotel and leisure, bisnis distrik, community living, kawasan industri dan pergudangan, serta integrated city development. Diversifikasi bisnis ini menjadi strategi dalam menjaga pertumbuhan berkelanjutan sekaligus memperkuat fundamental usaha di tengah dinamika industri properti. Sebagai informasi, hingga kuartal 1 2026, perseroan membukukan pendapatan mencapai 173,1 miliar rupiah atau meningkat 36% secara tahunan. Kedepan, pihak manajemen optimistis dapat terus memperluas pengembangan proyek-proyek strategis yang menyasar kebutuhan pasar premium dan lifestyle modern, sekaligus memperkuat kontribusi dari seluruh lini bisnis untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang. Kita ke informasi pertama pemirsa, pemerintah memastikan penerapan regulasi baru mengenai tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam tidak akan menghambat aktivitas para pelaku usaha. Masa transisi 3 bulan yang disiapkan pemerintah bertujuan agar para pelaku usaha mempunyai waktu yang cukup untuk beradaptasi dengan mekanisme baru tersebut. Pemerintah memastikan penerapan regulasi baru mengenai tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam tidak akan menghambat aktivitas para pelaku usaha. Pemerintah berkomitmen memberikan keterbukaan informasi bagi investor dan eksportir sebelum kebijakan resmi berjalan pada 1 Juni 2026. Menurut Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, masa transisi selama 3 bulan sengaja disiapkan oleh pemerintah. Langkah ini bertujuan agar para pelaku bisnis mempunyai waktu yang cukup untuk beradaptasi dengan mekanisme baru pengapalan SDA strategis. Nah, tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi, baik dari Permendak, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan. Erlangga menegaskan kebijakan ekspor satu pintu tersebut bertujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap ekspor dan devisa hasil ekspor komoditas strategis sekaligus menutup celah potensi manipulasi dalam aktivitas perdagangan internasional. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, BPI Danantara Indonesia memastikan PT Danantara Sumber Daya Indonesia selaku BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai badan usaha yang akan mengambil alih peran utama ekspor komoditas strategis akan membeli komoditas dari para pengusaha sesuai dengan harga pasar yang berlaku. Menurut Managing Director Stakeholders Management and Communication Danantara Indonesia, Rohan Hafaz, untuk sementara PT DSI akan mulai melakukan pembelian 3 komoditas utama, yakni batubara, CPO, dan ferroalloy, dan dijual di pasar internasional mulai 1 Januari 2027 mendatang. Rohan menyebut selama ini sudah ada harga acuan untuk ketiga komoditas tersebut. Namun beberapa perusahaan kerap menjualnya di bawah harga pasar. Hal ini dinilai merugikan negara dari sisi pelaporan pajak hingga potensi penyimpanan uang hasil ekspor di luar negeri. Komoditas-komoditas saat ini, apalagi batu bara, sawit, itu sudah ada bursanya secara internasional. Harga CPO udah ada, harga minyak mentah udah ada, brand atau apa gitu ya. Jadi ini juga. Kembali bersama kami pemirsa, emiten perbankan PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk mencatatkan pertumbuhan kinerja solid hingga April 2026 di tengah dinamika likuiditas industri perbankan.
di mana perseroan membukukan laba bersih mencapai 1,16 triliun rupiah atau meningkat 55,84% secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 744 miliar rupiah. Berdasarkan laporan keuangan bulanan, emiten berkode saham BBTN menunjukkan pertumbuhan laba yang ditopang penguatan fundamental bisnis, efisiensi biaya dana, serta pengelolaan kualitas aset semakin membaik. Hingga akhir April, perseroan berhasil mencatat pendapatan bunga bersih atau net interest income senilai 4,67 triliun rupiah atau tumbuh 10,35% dibandingkan periode April 2025 sebesar 4,23 triliun rupiah. Sementara itu pencapaian tersebut juga mencatatkan porsi dana murah atau kasa mencapai 50% dari total DPK. Sebelumnya, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk, Nixon LP, Napitulupulu, optimistis transformasi bisnis yang dijalankan akan terus memperkuat pertumbuhan kinerja secara berkelanjutan, sekaligus memacu bisnis beyond mortgage untuk dapat memenuhi kebutuhan layanan keuangan masyarakat Indonesia. PT Jasa Marga Persero Tbk resmi mengantongi persetujuan pemegang saham untuk membagikan dividen tunai sebesar 1,1 triliun rupiah untuk tahun buku 2025. Aksi koperasi ini dijadwalkan cair pada pertengahan Juni mendatang seiring dengan capaian stabilitas kinerja keuangan perusahaan yang solid. Komitmen dalam menjaga nilai bagi para pemegang saham kembali dibuktikan oleh raksasa pengelola jalan tol Badan Usaha Milik Negara Jasa Marga. Dalam rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST yang digelar pada Rabu 20 Mei, Jasa Marga memutuskan pembagian dividen senilai Rp156,2 per saham. Manajemen menjadwalkan pembayaran dividen jatuh pada 19 Juni 2026 dengan batas akhir pencatatan pemegang saham atau recording date pada 4 Juni 2026. Sepanjang tahun buku 2025, emiten dengan kode saham JSMR ini sukses membukukan pendapatan usaha sebesar 19,8 triliun rupiah atau tumbuh 5,8% secara tahunan. Performa tersebut ditopang oleh kontribusi lini pendapatan tol sebesar 18,2 triliun serta pendapatan usaha lain senilai 1,6 triliun rupiah. Perseroan juga berhasil menjaga core profit tetap stabil di angka 3,7 triliun rupiah dengan margin EBITDA yang kuat menyentuh level 67%. Hingga akhir tahun lalu, Jasa Marga masih mempertahankan posisi dominan sebagai pengelola jalan tol terbesar di Indonesia dengan mengoperasikan total 1.294 km jalur bebas hambatan. Selain menyetujui kinerja keuangan, agenda RUPST juga menetapkan susunan baru manajemen perusahaan. Posisi komisaris utama kini resmi dijabat oleh Juri Ardiantoro, sementara posisi direktur utama dipercayakan kepada Rifan A. Purwantono. Berbagai sumber IDX Channel.